Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur dan digangkan oleh sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih masih seputar tentang sunnah-sunnah salat. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan itu dianjurkan untuk sujud sahwi, seperti meninggalkan tahiyat pertama, ya itu kan sunnah hukumnya. LP tahiyat pertama, maka ketika selesai tahiyat sebelum salam kita dianjurkan sujud sahwi. Sunnah kunut subuh, walaupun ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Malikiyah mengatakan kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad, berdasar kepada hadis Anas radhiyallahu an, masala Rasulullah SAW yaqnutu hatta fariqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini dijadikan dalam mazhab Syafi'i itu bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkad, ketika ditinggalkan ya sujud sahwi sebelum salam. Itu pun dengan kunut di pertengahan bulan Ramadan, dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan itu sunnah muakkad, ketika ditinggalkan itu sujud sahwi juga. Selanjutnya sekalian, sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah hayat. Jadi ada juga sunnah-sunnah hayat, artinya sunnah-sunnah biasa, artinya ketika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Cuma kalau ditinggalkan ya pahalanya berkurang lah, tidak sempurna. Jadi sunnah-sunnah itu yang menyempurnakan salat itu, bapak-bapak misalnya. Ketika kita meninggalkan sunnah, asal sempajangi, cuma begitu, ya tidaklah terlalu sempurna bapak-bapak misalnya. Sunnah-sunnah al-hayat di antaranya bapak-bapak sekalian adalah rafa'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i war raf'i minhu, ya. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu sunnah hayat, sunnah biasa. Allahu Akbar. Dan kita dianjurkan untuk mengangkat tangan itu di 4 tempat menurut mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama itu menganjurkan bahwasanya mengangkat tangan itu disunnahkan di 4 tempat. Pertama, ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua adalah ketika kita ingin ruku. Yang ketiga, ketika kita bangkit dari ruku. Yang keempat, ketika kita bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Itu yang disunnahkan berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi rafa'ul yadaini sunnatun lima sakarahu syekh li'annahu sahha dzalika an fi'li sallallahu alaihi wasallam sawan bidzalika man shalla qa'iman aw qa'idan. Jadi masam pajat tojo kiga, masam pajat tudang hingga atau muttaji'an atau masam pajat liuk kiga, wa sawan bidzalika al fardu
Wa sawam bi dzalikal fardhi wan nafli, masam pajang perlu kiga, masam pajang sunnah kiga. Sawam bi dzalikar rajul wal mar'atu, arwani atau makun rai. Wa sawam bi dzalikal imam wal ma'mum, makmugi atau imam kiga, semuanya itu disunnahkan untuk mengangkat tangan di 4 tempat itu Bapak-bapak sekalian. Wa kaifa rafa'u wa yarfa'uha bihaitsu wa kaifa raf'u yarfa'uhuma bihaitsu yuhazi atrafu asabi'ahu a'la uzunaihi wa ibhamuhu sahmatu uzunaihi wa kafahu mankibaihi. Bagaimana cara mengangkat tangan Bapak-bapak sekalian? Jadi jari copon aja 5 taye Bapak-bapak sekalian, itu usahakan ni selampui copon do celita. Ibu jari ini usahakan ni selampui daun telinga kita Bapak-bapak sekalian. Ini bagian bawah ini, unrana anting-antingnya. Ya, jadi beginilah modelnya. Yuhadhi atrafu asabihi. Jadi bagian capan yang 5 taye selampui copon do celita. Wa ibhamu sahmat uzunaihi, kemudian ibu jari selampui ini daun telinga ini bagian tempat anting-anting kalau bagi perempuan ini anting-antingnya. Kemudian wakafahu, telapak tangan ini sejajar dengan bahu Bapak-bapak sekalian. Jadi no dimasulah di 5 tamampai. Usahakan ya. Allah Akbar. Sebagaimana hadis Abdullah Umar radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasallam kana yarfa'u yadayhi khadwa mankibaihi idza ibtataha shalah. Nah, kata Abdullah bin Umar Nabi Muhammad SAW nak limanna itu sejajar dengan bahunya. Isabtatah shalah, ketika dia membuka salat. Wa hadza yustahabu raf'u yadayhi idza qama min at-tashahhud al-awwal. Walau kana bi kaffaihi illatun raf'al mumkin atau kana akhtau raf'al sa'id. Jadi misalnya kau mempat di 5 tay ya angkat sajalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau misalnya 5 tay ada orang misalnya digagal 5 ya anu tato nama ya kak lengan saja diangkat, kalau tidak ada lagi lengannya misalnya itu. Wa istahabu an yakuna kaffahu ila al-qiblah. Jadi usahakan telapak tangan ini menghadap ke kiblat seperti ini, Pak. Jadi ini miring. Angka takabir ya, maka modelnya takabir ya. Jadi harus modelnya seperti ini. Itu dihadapkan ke kiblat. Itu disunnahkan seperti itu. Jadi si lempi copon udah cerita, ibu jari si lempi orang anting-anting yang di bagian perempuan, kemudian sejajar dengan bahu Bapak-bapak misalnya. Wa istahabu kasful yadaini wa nasrul asabi wallahu a'lam. Disunnahkan tidak memakai kos tangan. Jadi kalau ada orang yang memakai kos tangan, apakah salahnya batal? Tidak. Cuma makruh hukumnya. Kalau ada orang salah pakai kos tangan, lebih afdalnya jangan memakai kos tangan. Nah, kecuali mungkin kalau hal-hal tertentu seperti kalau dingin sekali, musim dingin apa dan sebagainya, mungkin tidak menjadi masalah. Wa nasrul asabi, dan jari-jari itu dibuka Bapak-bapak di sekalian. Jadi jangan ditutup ya. Jadi disebarkan, jari itu dibuka ketika takbir. Aja tertutup Imam. Dibuka pada rukuki. Nah, itu sunnah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu di 4 tempat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya disunnahkan mengangkat tangan setiap turun dan setiap naik, setiap turun setiap naik mengangkat tangan terus. Jadi yang kita tahu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga selalu mengangkat tangan. Ada juga pendapat seperti itu memang itu. Tapi pendapat jumhur itu, mayoritas para ulama itu di 4 mazhab itu adalah itu hanya 4 tempat saja gitu mengangkat tangan. Ketika mau ruku, bangkit dari ruku, dan ketika kita bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, itu saja. Itu menurut mayoritas para ulama. Itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Kemudian sunnah selanjutnya wada'ul yamin 'ala shimali. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah. Jadi kau kata misalnya napa lampu bami lima nak, apakah salatnya batal? Tidak batal. Karena meletakkan tangan ipak daka lima itu kan sunnah sebenarnya. Itu sunnah. Kayaknya kan salah satu pendapatnya kan Imam Malik seperti itu, Pak. Tidak kau kata bahasa sampaya maka bami lima. Sebenarnya itu mengikuti salah satu pendapatnya dari mazhab Al-Malikiyah. Kayak aku biasa menonton yang kau Makkah tuh salat di Masjidil Haram itu banyak. Kata lampu bami lima nang dia dapat dakal lima ya.
Itu yang salah satu pendapat Imam Malik. Tapi yang paling baik, yang lebih afdal itu ya seperti itu. Ipadakai di mata bapak-bapak sekalian ya. Yustahabu yad'a kaffahu al-yamin 'ala al-yusra wa yaqbidu bi kaffil yumna qawil yusra. Tsabbata dzalika an fi'li sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut hadis bapak-bapak sekalian, ya, itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Telapak tangan ini menggenggam tangan kiri. Di mana dimengganggannya, Pak? Itu paling bagusnya di pergelangan. Di pergelangan tangan. Maka itu modelnya apa ditata komani. Seperti dua ya. Jadi apa namanya? Ibu jari ini dengan jari kelingking ini hampir bertemu, Pak. Ini namanya. Kemudian jari tengah dengan jari telunjuk itu di atas lengan. Maka modelnya ya. Seperti inilah modelnya. Setelah itu beritu para ulama itu model-model sholatnya. Seperti Habib Umar bin Hafiz ya, ketika mencontohkan cara salat Rasulullah begini. Ya, wa yakunu al-qabd ala rusghil kaffi wa awwalu sa'id. Jadi disunahkan itu menggenggam di pergelangan tangan, ya pergelangan tangannya keteniro. Jadi jari kelingking ini dengan ibu jari ini hampir bertemu. Jadi makin modelnya ini. Qala al-kaffal huwa bil khiyar baina basyi asabihi al-yumna fi ardil mufassal fassali wa baina nasrihi bisaw bis-sa'idi. Jadi ada juga mengatakan boleh menggenggam pergelangan tangan, boleh juga di tengah-tengah pergelangan. Jadi pertengahan pergelangan di sini ya kata ini bisa juga bapak-bapak di sana. Walaupun yang lebih afdal itu di pergelangan tangan. Yang tanya pergelangan tangan. Wa istahabbu ja'alahu ma tahta sadrihi. Rawahu Ibnu Husaimah fi sahihi. Sebagaimana hadisnya Ibnu Husaimah dalam sahihnya bahwasanya Rasul itu meletakkan tangannya itu di bawah dadanya. Jadi Imam Syafi'i itu dan Imam Malik itu mengatakan, kan dua pendapat yang tadi Imam Malik itu ada melepaskan. Pendapat keduanya Imam Malik juga, salah satu pendapat Imam Malik juga mengatakan meletakkan tangan itu di bawah dada. Ya wana bawah ngan aroi nunroi. Terus kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu di bawah pusar. Ya udah tahu si posisi Itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya. Terus Imam Syafi'i dan Imam Malik ya sena posita ya wan aroi. Itu babusan di Imam Syafi'i itu ya wana. Ya sena posita ya wana rota. Kata biasa ukur ya wana posita. Itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bahkan ada pendapat itu saya lihat itu ulama-ulama Saudi kalau oposisi satosi aro dan taruh. Ya, dia juga mendapatkan menemukan riwayat tentang itu. Ya Allah, tidak ada masalah itu Pak ya. Itu tidak perlu dipermasalahkan lah. Itulah indahnya Islam itu ya. Jadi pentingnya untuk meluaskan wawasan ya. Jadi jangan karena semua mereka itu punya dalil Pak. Semua punya dalil yang terserah kita. Kita mikir-kira cendolai ya. Ketika kalau itu pendapat ulama, insyaallah itu berarti bisa dipertanggungjawabkan bapak-bapak bisa. Yang kau dekagai di mabu-abu ayo itu yang masalah. Ya kau panditamu, pendapat panditamu, apalagi kau empat mazhab ini kan sudah diakui Pak, umat sudah mengakui itu kan. Ya bahwa semua pendapat dari empat mazhab ini tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Apapun itu pendapatnya, artinya ketika kita mengikuti salah satu pendapatnya berarti kita mengikuti Al-Quran dan kita mengikuti Sunnah. Itu sepakat ulama tentang itu Pak. Jadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Ya pengiwangi. Ya, ini salah aku dina sempajat tahu. Ya seperti itu masalahnya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah yustahabbu ayaqula akiba takbiratul ihram wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Jadi sunnah membaca doa iftitah. Sunnah membaca doa iftitah berdasarkan hadisnya Ali radhiyallahu anna alaihi salatu wassalam. Maka dari Ali radhiyallahu anhu ya Nabi Muhammad SAW idza tataha as-salata yakuna buka sampajanna kabbara, dia bertakbir kemudian dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebenarnya bukan cuma ini saja, ada beberapa riwayat tentang doa iftitah itu. Cuma ini yang masyhur kita itu Pak, yang masyhur itu. Karena banyak doa-doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sunnah.
Cuma bagi makmum bapak-bapak sekalian, kau makmungi ia kumatangan membaca doa iftitah nama bismillah ni imangi, maka doa iftitah itu harus dihentikan. Jadi aja nanti patar ni doa iftitah atau koma bismillah ni imangi. Karena kita sudah diharuskan untuk mendengarkan bacaan imam. Sementara doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi kusirunti sunnah na wajib ya ipasoro sunnah. Kamu gitu kaidahnya itu itu. Iko dia penulat doa iftitah tanah atau bismillah ni mangi, maka hentikan doa iftitah. Kita dianjurkan mendengarkan baca. Karena Allah mengatakan dalam Quran, "Idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu." Kau baca yang Quran ini, maka diamlah dan dengarkanlah. Jadi doa iftitah dihentikan ketika imam sudah membaca bismillah. Karena mendengarkan bacaan bismillah, membaca bacaan imam itu hukumnya wajib bapak-bapak dan ibu. Kemudian sunnah selanjutnya yustahabbu aidan at-ta'awudzu liqauli ta'ala wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sunnah selanjutnya ya sunnah hayat, yaitu perlu sujud sahwi ketika meninggalkannya itu adalah membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah sebelum kita baca bismillah, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak ya. Wa istahabu at-ta'awuz li kulli raka'atin li yuqu'il fasli bainal qira'atain birruku'i wa ghairihi. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu bapak-bapak sekalian menganjurkan, mengatakan sunnah membaca ta'awuz itu pada setiap rakaat. Ya, maka dari segi sebelum baca bismillah baca saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua juga begitu, rakaat ketiga juga begitu, rakaat keempat begitu juga begitu. Sebagian ulama mengatakan cukup satu kali. Ikhtassu bir rakaatil ula. Rakaat pertama bawang dibaca at-ta'awudzu. Tapi kalau saya lebih abdanya supaya kita tidak terlalu banyak gangguan bapak-bapak sekalian itu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya kita tidak terlalu terganggu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, itu di setiap rakaat kita dianjurkan membaca. Apakah dijaharkan atau disirrikan? Disirrikan. Aja tak perlu pui bapak-bapak misalnya. Kemudian selanjutnya sunnah selanjutnya al-jahru fi mawdi'il israri fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Al-jahru bil qiraat, jadi mengeraskan bacaan ya di tempatnya, dan mensirrikan, tidak mengeraskan di tempatnya. Karena ada memang bacaan-bacaan salat, jadi seperti salat maghrib, salat isya kan disunnahkan mengeraskan. Ustaz, kau dia perlu puisi suara aku masa maghribi? Tidak apa-apa. Ya, artinya itu tidak membatalkan salat, karena mengeraskan bacaan itu hukumnya sunnah. Al-jahru bil qiraat bis subhi, mengeraskan bacaan pada salat subuh, wal awwalataini minal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat dari salat maghrib dan salat isya, mustahabbun lil imami bil ijma'i, itu disunnahkan bagi imam dan sepakat para ulama, minan naqlil khalfi min anis salaf, sebagaimana nukilan-nukilan dari ulama-ulama khalaf dan salaf. Wa amal munfaridu fa yustahabbu lahu aidan, begitupun dengan orang yang salat sendiri. Orang yang salat sendiri juga disunnahkan mengeraskan bacaan bagi salat-salat yang memang dianjurkan untuk dikeraskan suaranya. Wa yasunnul jahru bil basmalah, disunnahkan juga mengeraskan bismillah. Jadi ini juga khilaf Pak Ustaz. Enggak tahu dia dapat rajai bismillah na bismillah mau, tapi dia dapat rajai alhamdulillah dapat rajai. Ya, kalau dalam Asy-Syafi'i itu dikeraskan. Di sini dikatakan wa yusannul jahru bil basmalah, disunnahkan mengeraskan basmalah. Bima yajharu fihi, sebagaimana ya. Lianna usahha min riwayati Ali radhiyallahu an, sebagaimana riwayatnya Ali bin Abi Talib, riwayatnya juga Abdullah bin Abbas, riwayatnya juga Abdullah bin Umar, riwayatnya juga Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayatnya juga Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, anna Rasulullah SAW kana yajharu biha fil hadirah.
Jadi riwayatnya Aisyah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rasulullah mengeraskan bismillahnya ketika Rasulullah itu salat di Madinah tidak dalam keadaan musafir. Itulah makanya itulah yang dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i itu, mengatakan bahwasanya disunnahkan mengeraskan bismillah. Apalagi bismillah kan itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah menurut mayoritas para ulama. Tapi kalau ada yang tidak mengeraskan tidak masalah juga. Ya, itu pendapat juga bapak-bapak misalnya, salah satu pendapat. Falau shalla fa'idatun fa in qada fa'itatul laila bil laili jahara wa idza qada fa'itatun nahara bin nahari asarra. Jika misalnya salat kita keluar waktu, Pak, artinya maliwani waktu na pagi mas sempanya. Iya patu mas misalnya mas sapajalor ke ko mani waktu nasarae atau mas sapaja maghribi ki waktu isya mani. Maka dia panitata fa idza qada fa'idatul laili bil laili jahara. Maka dia panitata ya ko mukada sampajamu sampajawanni mukada na wanni mopi projai soramu. Misalnya sampaja maghribi misalnya. Tapi 10 menit pijama, Pak, karena ada halangan misalnya. Jadi tetap disunahkan untuk mengeraskan karena masih di waktu malam. Wa idza qada faitatun nahar bin nahari asar. Maka turun seperti data ko sampajang aso natang aso mo pinay jamay harus disirrikan juga. Wa idza qada faitatun nahari bil laili aw bil aqsa fa awjahu al asahu an al itibari bi waqti al qada'i. Yasirru fil isya'i naharan wa yajharu bi suhri lailan. Yemi ko misalnya sampajang aso jamay ko niwi atau sampajang wonni ikada ikosoi magana dua ni patarona panditana koro angkari panditana ta watun namita misalnya watun na sampajang kamu jama misalnya ya misalnya sampajang wonni na tangasso menijama bapak-bapak misalnya. Berarti kan kalau di siang hari itu kan dianjurkan tidak mengeraskan bacaan. Jadi aja nemparupui. Ya ko sampajang loro mujama ko niwi. Palupui itu ada matakan bitibari luak. Waktu nirita. Ya ko soni jama berarti aja ni palupui. Maka de ko ni mujama ya ko sampajang loro ni mujama palupui. Ya, payasiru fil isya'i naharan ya kuma sampajang isa kinasa nasu mujama ya aja palupui. Wa yajharu bi zuhri lailan. Tapi kuma sampajang loro ko nawan ni mujama palupui. Itu ada pendapat seperti itu. Ada juga ulama berpendapat bitibari sifatis shalah. Sifatna sampajang itu sirita. Sifatna sampajang itu tane watun irita. Maka de ko sampajang wenni ya kan sifatna sampajang wenni kan dikeraskan. Ya sifatna sampajang asoe disirrikan. Jadi ko sampajang wenni ikada ko tangasoe asoe mengikuti sifatnya. Ipalopoi, ko ipalopoi berarti ya ko asoe. Ipalopotoi. Maka ada yang melihat ya ko sampajang asoe jama wenni misalnya kan sifatnya kan tidak dikeraskan. Jadi ko aja palopoi. Ada seperti itu. Jadi yang ada dua. Jadi wallahu a'lam. Silakan misalnya ya. Semua ini insyaallah tidak ada masalah. Wa istahabbu aqbil fatihati lafzatu aminah. Sunnah juga membaca amin ya. Jadi aminul khafifah ya. Amin yang ringan-ringan misalnya mau ada batita, pada batina anak yang gorok amin. Jadi amin itu hukumnya sunnah. Idza qala al-imam ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumakadani imange ghairil maghdubi alaihim waladdallin akada manuna amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika nigi-nigi maksamangi aminna nasa nabita siba aminna malaikae ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa dioleh ya dan pengiminasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengukur bapak-bapak sekalian bahwa amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat? Maka Nabi tak maksamangi aminmu aminna malaikat maka dosa-dosamu yang telah lalu tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana mengukurnya nasa panditanta? Maka di panditanta usahakan pakkasamangi amimmu si bawa aminna imangi.
Aja mat dioloi amin na imange, aja tu terlambah. Pak kesamange amin na malikae. Apa itu amin na malikae, maka samange amin na imange. Maka samange amin na imange malikae. Jadi komeki pak kesamange amin ta siba amin na malikae, usahakan pak kesamange amin ta sibawa amin na imange. Makar maksudnya. Summa inna ta'mina yu'ti bihi sirran fi salati sirriyah. Jadi amin ketika salat sirri itu disirrikan juga, dan amin ketika salat yang dikeraskan bacaan dikeraskan juga. Selanjutnya sunnah selanjutnya qiraatus surah ba'da suratil Fatihah. Membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Yusannu lil imani wal munfaridu qira'atu syai' minal Qur'ani al-azim ba'da qiraatil Fatihah. Disunahkan bagi imam dan orang yang salat sendiri itu membaca sesuatu dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Fi salati subhi, pada salat subuh, wa fi awwalataini min sairi salati, dan 2 rakaat pertama dari seluruh salat-salat. Salat duhur, maghrib, asar, maghrib, isya, itu disunnahkan membaca surah di 2 rakaat kedua. Itu untuk salat fardu. Adapun salat sunnah itu dianjurkan membaca surah pada setiap rakaat. Kongke misalnya paling malam 4 rakaat. Biasanya malam 4 rakaat. Biasa kan seperti salat duha misalnya miliki langsung malam 4 rakaat kan bisa. Atau salat tengah malam masih baik teman niki malam langsung 4 rakaat ditalipang aja talipang matanya ke rakaat pertama, rakaat kedua terus rakaat 1, rakaat kedua, ketiga, 4 aja talipang, nanti rakaat keempat baru singgah. Kamu boleh seperti itu. Maka 4 rakaat itu semua ada surahnya. Kalau itu salat sunnah seperti itu. Walaupun ada juga mengatakan adek 2 rakaat saja yang kan itu ada di kitab fikih sunnah menjelaskan itu bahasa itu. Jadi disunnah membaca surah. Rasulullah SAW kana yaqra bi zuhri fil awwalatayn bi ummil Quran wa surataini. Ya Nabi Muhammad SAW dia membaca bi zuhri fil awwalatayn di salat duhur, di 2 rakaat salat duhur, ummul Quran surah Al-Fatihah wa surataini, dan 2 surah, wa fi raka'ataini akhirataini bi ummil kitabi, dan 2 rakaat terakhir itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Wa yusma'una al-ayatu ahyana wa yutawil fi raka'atil awal. Jadi kadang kami mendengarnya, kata sahabat, wa yutawil fi raka'atil awla wa la yutawil fi tsaniyah wa kadza fil asri. Ya Rasul itu Pak sunnahnya ya sering kita. Jadi Rasul itu kalau rakaat pertama itu selalu panjang dibandingkan rakaat kedua. Jadi siapapun yang menjadi mau tanya iman, mau masuk baca cidiki. Masuk baca cidiki kah atau mencaji iman kah? Usahakan itu sunnah Nabi Pak. Usahakan rakaat pertama itu panjang sedikit dibandingkan rakaat kedua. Apa hikmahnya? Kalau kita imam itu untuk menunggu orang yang terlambat. Ya kode nama lampe pada sisa ngilampe na berarti meninggalkan sunnah. Berarti meninggalkan sunnah. Ya kuma lampe bacanya rakaat kedua dibandingkan rakaat pertama hukumnya makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Karena menyalahi sunnah. Kecuali salat Jumat. Salat Jumat itu sunnahnya rakaat kedua lebih panjang dibandingkan rakaat pertama. Itu jadi ada pengecualian dalam mazhab Syafi'i. Begitu sunnahnya yutawil fi rakaatil ula. Sebagaimana hadisnya Abi Qatadah yang Nabi tanpa lampiki bacaan di rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Begitupun dengan salat asar. Wa'lam an yahsil al-istibab bi ayyi shay'in qara'a lakinna suratul kamilah wa in kasurat habu min ba'di surah. Ini perlu dipahami bahwa membaca surah yang sempurna pendek itu nasaparitata lebih afdal dibandingkan membaca surah yang panjang tapi tidak sempurna. Paham sih enggak, Ustaz? Saya membaca Wadduha misalnya lengkap. Tapi saya membaca surah Al-Baqarah tapi saya singgah bukan di tempat yang tepat, maka lebih afdal surah yang sempurna itu. Tapi misalnya kalau kita salat sendiri membaca surah yang panjang yang sempurna tentu lebih afdal dibandingkan membaca surah sempurna tapi pendek.
Wadimuna sepandritata lebih abdal dibaca ke malampe-lampe walaupun tidak sempurna, tapi kita singgah di tempat yang tepat kita berhenti. Artinya lepangi ku si dia orang, maknanya bacaan di situ sudah sempurna. Kemudian letu, tapi sempurna lepangi ku orangnya okoro sempurna ya nun okoro sempurna ya. Makanya ya nun, tapi kode maka lebih abdal bacaan surah yang sempurna walaupun itu pendek bapak-bapak misalnya. Marioni mamung ya surah pendek. Wala tustahabu suratu bis salisati war rabi'ah, jadi tidak disunahkan membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun makmum bapak-bapak sekalian, alladzi lam yusbaq fa yustahabu lahu al-insat. Adapun makmum yang tidak masbuk, dia cukup membaca surah Al-Fatihah saja di salat jahriyah. Tapi kalau salatnya itu salat tidak jahriyah, salat duhur, salat asar misalnya, makmum tetap dianjurkan membaca surah walaupun tidak sama surahnya dengan imam. Kan itu dari sekedar aja baca imamnya. Jadi baca tuh di surah, baca tuh di surah itu tidak apa-apa kalau itu salat jahriyah seperti duhur dan asar. Ya kalau maghrib, isya, subuh, makmum itu hanya diharuskan membaca surah Al-Fatihah saja, tidak perlu baca surah. Ya, jadi ini perlu Fatihah atas selesai itu tadi. Maka Nabi ta'ala tafalu illa bi Fatihatil kitab, jangan melakukan kecuali hanya surah Al-Fatihah saja. Ya, ini kalau salat jahriyah boleh. Duhur asar itu baca Fatihah ini jolo di makmum kan itu yang kelingan surana. Selesai baca Fatihah baca surah toni. Walaupun baca surah kita itu tidak sama dengan surahnya imam, itu boleh bapak-bapak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan masalah bacaan amin pada salat itu. Bagaimana kita mengetahui kalau misalnya siapa tahu ada imam yang tidak membaca amin, tidak dengar baca aminnya, sementara kita mau bersamaan bacaan aminnya dengan imamnya atau malaikat itu. Dan yang kedua, bagaimana kira-kira hukumnya salat kita Pak Ustadz jika seandainya ada kita dapati imam yang bacaannya mungkin salah sambungannya, kita mau luruskan, mau betulkan, tapi dia terus jalan terus itu. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz jalan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam walaupun tidak membaca amin, tidak mengeraskan aminnya, makmum tetap harus mengeraskan aminnya. Jadi ya, kemudian apa raja suara imamnya itu tidak, ini nama keadaan imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum ya dia sudah dianjurkan membaca amin. Jadi kan tidak bisa menjadi ukuran seperti itu, karena itulah makanya ini juga pelajaran. Siapapun yang menjadi imam itu, siapapun yang menjadi imam disunnahkan mengeraskan aminnya supaya bisa amin kita itu dengan amin makmum itu bersamaan. Karena itu menjadi tolak ukur seperti kata. Jadi aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi sorkemangi pada minta si maksamangi malaikat maka ada amin. Ya, jadi tetap walaupun tidak, tetap makmum harus mengeraskan suaranya. Ya. Kemudian bagaimana misalnya makmum imam yang salah bacaan tapi dapat taruh-taruh, tidak perlu ditegur Pak. Dia tidak perlu ditegur ya. Ia begitu ditegur mak imam itu sebenarnya ia ko lepan ni seperti kata Imam Syafi'i. Ia ko ni mas seperti ia ko kade mal sulis semua pia jamu jolo. Ia ko lepan itu berarti dia butuh itu. Kalau kade masalah butuh ni bantuan. Ia ko mal sulis semua seperti kata Imam Syafi'i jamu jolo, pesamu jolo. Tapi ketika dia diam, berarti dia sudah butuh untuk dibantu. Kenapa dia bantu Pak? Ya kau dia lagi kesempatan makmumnya salah tapi pas taruh rumah tidak perlu makmum mengoreksi bacaan di belakang. Ya, nanti si anuan si terganggu mati imam itu seperti itu Bapak misalnya. Ya seperti itu modelnya itu. Ya Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Yang kami tanyakan bagaimana posisi tangan perempuan saat takbiratul ihram. Ya. Waalaikumsalam. Ya bismillah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu Pak, posisi tangan laki-laki dan perempuan takbiratul itu sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan.
Jadi nanti ada pembahasannya itu, bahwa yang membedakan itu gerakan kita itu berbeda itu hanya di 4 hal saja. Itu ketika ruku, ketika sujud, ketika menegur imam ketika salah, dan termasuk aurat kita dalam salat. Itu yang membedakan. Adapun mengangkat tangan takbiratul itu sama. Nanti salah ada pembahasannya itu. Hal-hal yang berbeda gerakan kita antara laki-laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, ketika mengeraskan bacaan, dan ketika mengingatkan imam ketika tersalah. Adapun mengangkat tangan takbiratul ihram sama. Jadi sebenarnya mengangkat tangan itu ada 2 pendapat, Pak Bu ya. Ya. Ada juga sebagian ulama itu mengatakan seperti ini, maksudnya tidak sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan apa namanya, kalau Imam Ahmad itu ya sejajar dengan bau saja, maka kami mudah lihat. Yang kedua itu sudah maka kami berarti takbir Allahu Akbar. Itu tidak masalah juga ya. Itu juga satu pendapat bapak-bapak sekalian ini. Semua itu boleh, tidak masalah. Cuma yang Nabi Abdul itu ya seperti itu tadi itu. Usahakan ini silampui copondo cerita, ibu jari silampui daun telinga ini, kemudian telapak tangan dihadapkan ke kiblat sejajar dengan bahu bapak-bapak insyaallah. Haswa mankibai. Ada juga pendapat seperti ini modelnya ketika takbiratul ihram. Silampu bami nunna, silampu bami apa namanya? Bahu. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak ada yang salah Pak Ustaz. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Jadi sama-sama Bu ya, sama-sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi Pak Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa untuk membaca surah dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah itu kan sunat. Yang saya ingin tanyakan di sini, sunatkah itu apabila itu harus berurutan itu surah-surah yang kita baca? Iya. Jangan sampai karena itu yang kita hafal akhirnya kadang kita tidak berurutan. Salah satu contoh bahwa surat Al-Ikhlas di belakang daripada surat An-Nas, ya itu maksud saya. Haruskah berurutan sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran? Terima kasih. Iya Ustaz ya. Jadi sunnah itu ketika membaca itu berurutan. Sunnahnya itu berurutan. Karena itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Tapi pernah itu beberapa kali Rasulullah itu membaca bacaan itu tidak berurutan. Kalau tidak salah surah, dia membaca An-Nisa dulu, baru dia membaca Al-Imran setelah itu. Jadi napasiani. Tapi itu hanya 1-2 kali Rasulullah melakukan seperti itu. Nah itulah makanya ada sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Misalnya kusitunggengi boleh, tapi lebih abdalnya dia sunnahna paling makan jai berurutan. Ada juga jadi terlalu pendapat Ada juga mengatakan makruh hukumnya ya kusitunggengi. Apa yoro paling merepe na zaman Nabi taje tori berurutan lengi. Ya tapi karena adanya dalil pernah 1-2 kali Rasulullah itu dapat sutunggengi bacanya, maka ada sebagian ulama mengatakan boleh walaupun yang lebih abdal itu berurutan bapak-bapak misalnya ya. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Ya seperti itu ya. Masih ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Adapun melo aku tanah lokal yang gurta yang itu masalah kunut. Iro nalakukan Nabi Taro. Kalau saya tidak dengar tadi setiap subuh itu kunut semenjak dia sampai meninggal. Apakah kalau kita bukan biasa tu kita mengetahui macio ko imamnya, tapi kunut imam tidak kunut dia. Jadi bagaimana ini kemakui carana? Iya. Kamangikui makacio ireki, tapi dia na kunut imamnya dia na kunut alena. Kira-kira bagaimana ini? Sekian, terima kasih. Jadi Bapak sekalian bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunut subuh itu khilaf di kalangan ulama ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah. Jadi kalau ada orang yang tidak kunut di belakang imam yang bermazhab Syafi'i dan dia tidak kunut karena dia bermazhab Abu Hanifah misalnya, kata para ulama itu sah salatnya walaupun sebenarnya tidak utama. Dia nama kesilah sebab karena dia tidak mengikuti imam. Tapi apakah salatnya sah? Sah. Ya karena boleh kan sebenarnya tidak apa-apa masalahnya.
cuma lebih tidak utama lah istilahnya. Karena Rasulullah kan mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bi. Karena adanya imam itu untuk diikuti. Tapi kalau karena perbedaan mazhab seperti inilah ulama mengatakan walaupun salatnya sah, tapi sebenarnya tidak terlalu utama. Dan maka silat dah kemangkang model enar. Karena kita menyelisihi imam bapak-bapak dan misalnya. Saya rasa cukup ya Bapak sekalian. Satu lagi Sas. Tadi Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang diutamakan itu dalam sujud terakhir dipanjangkan atau dalam hal ini minta doa dalam sujud terakhir. Memang diutamakan atau bagaimanakah? Ya. Ya, kalau kita imam bapak-bapak sekalian ya. Kalau kita imam itu boleh memanjangkan tapi jangan terlalu panjang. Karena kita imam ada makmum di belakang kita. Ya, payur makmum itu dia pada malam dia tangka kasih ya tu kata bolokan angka angka dia mulai kasih sujud ladae. Ya, sesana apa suku sujui. Makanya kalau imam kata para ulama kalaupun mau dipanjangkan jangan terlalu panjang sekali lah. Artinya kalau mau bedakan sedikit karena mau berdoa di situ kan boleh berdoa kan? Ya. Kadang ada di situ akrabul abdu ila Allah ya. Begitu mana di situ? Ila Allah wa waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah itu kan ketika dia sujud kata Rasulullah SAW. Baksiru fi doa, maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud nasan binti Muhammad. Maka boleh dia berdoa tapi sebenarnya bolehlah panjang sedikit. Tapi jangan terlalu lama. Karena ada makmum di belakang kita. Engkau tahu menderita ipacio. Nah dia pada mana ipacio kasih. Dia pada mana kesehatannya, dia pada mana. Ada makmum itu tidak mampu, tidak kuat itu terlalu lama sujud. Ya kalau masih baca dikit silahkan. Niki pelampai silahkan. Tidak ada masalah. Iya. Jadi boleh memanjangkan sebarita tapi jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Karena jangan sampai mengganggu makmum yang ada di belakang. Ya memang dianjurkan kita berdoa. Kita memang dianjurkan berdoa ketika sujud. Tapi kalau doa kita itu berbahasa Bugis atau berbahasa Indonesia, jangan dilepaskan doa itu, Pak. Ya kalau milabangi dalam sujudan nama bahasa Bugis atau bahasa Indonesia jangan dilepaskan aja lepakan ngilila ya roh. Batal sempejat itu cukup di hati saja. Tapi kalau doa yang kita ucapkan itu berbahasa Arab, boleh dilepaskan, tidak masalah. Seperti itu kata para ulama ketika kita berdoa di dalam sujud. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi ada satu lagi pertanyaan titipan. Ada juga pernah terjadi tidak kunut imam tapi makmum kunut, bagaimana ini? Ya memang ada pendapat seperti itu, Pak. Jadi imamnya mazhabnya Abu Hanifah, makmumnya mazhab Syafi'i. Maka depan ditata kalau memang ada waktu kunut tapi tidak terlalu lambat mengikuti imam, silahkan. Tapi kalau terlambat apa aja. Kunui tapi sujud ni mange. Sujud kedua ni mange kunule mopi, wah salah itu. Salah itu. Ya, itu sudah bisa membatalkan salat itu. Karena sudah terlambat mengikuti imam. Jadi kalau merasa pada data kun kademo waktumu tidak terlambat juga mengikuti imam, silahkan. Pada nangir maka dia kunuya nasaba. Saya mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, saya tidak kunut, tidak masalah juga. Ya Imam Syafi'i kaya, Imam Abu Hanifah dia kunut tapi kunut kaya, boleh tapi jangan terlalu lambat mengikuti. Aja bawa nak apa aja pernah. Karena nanti hukumnya makruh juga kalau terlambat mengikuti imam. Apalagi kalau dua rukun yang kedua rukunnya sampai jangan yang terlambat, salat itu batal bapak-bapak sekalian. Jadi itu boleh terlambat lah detik Pak. Pada bahasa kong kata sujud, makmum sujudat deh. Sujud terakhir itu sujud ti. Assalamualaikum apa maka bisa batal soalnya itu Pak itu karena berapa rukun yang ditinggalkan itu Pak. Nanti terlambat. Detona tahiyya. Iya capu tahiyya. Kemudian salam juga kan salam pertama berarti dua rukun yang terlewat nanti terlambat batal salat itu. Ya jangan terlalu lama salat karena kita itu terikat dengan jamaah. Baik sujudat dan minta nah matahaya ni mang sujud lemupi min ma birsalang depan maka deh itu bermasalah itu kalau itu bermasalah itu ya. Jadi ya ada ulama yang berpendapat boleh tapi jangan terlalu terlambat. Kalau terlambat lagi bahaya bermasalah soal kita makruh juga akhirnya bisa batal kalau dua rukun yang terlambat bapak-bapak misalnya. Saya rasa cukup karena waktu sudah.
Ya, kebenaran hanya milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.